Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aga. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, artikel pendidikan karakter pada anak usia dini, yaitu di sini sebagaimana juga untuk persyaratan nilai dari pelajaran karakter building. Dan ini ada beberapa poin yang akan saya bahas dari artikel ini. Lanjut. Eh, Pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memperdayakan potensi anak guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Ya, biasanya biasanya untuk mendidik karakter itu yang bagus itu pada saat usianya masih anak-anak ya, masih anak-anak. Atau orang psikolog-psikolog bilang golden age, ya, usia emas, karena pada usia tersebut itu terbukti sangat menentukan eh, pengembangan dari potensi anak itu sendiri gitu. Oke, kita lanjut. Lalu bagaimana cara mengembangkan potensi mereka dengan cara yang baik dan benar? Karena tidak sedikit anak-anak remaja yang masih belum mengerti apa arti dari kata terima kasih, maaf, tolong. Ditambah lagi dengan perkembangan zaman yang sudah serba online dan virtual. Mereka terbiasa dengan dunia maya dan jarang bersosialisasi pada kehidupan nyata. Oke, mungkin ini peran penting orang tua mencari cara supaya anak-anak bisa tumbuh menjadi anak-anak yang berbakti, mengerti sopan dan santun, dan hal-hal lain yang berbau kebaikan. Kita tahu bahwa semua orang tua pasti sayang dan ingin anaknya menjadi yang terbaik. Tetapi proses pendidikan kepada anak itu juga sangat berpengaruh pada masa depan mereka. Ya, jadi saya ambil contoh kecil, salah satunya itu adalah di mana anak-anak zaman sekarang itu pertama yang paling sepele adalah dia takut untuk pergi keluar, ya, takut melihat orang lain padahal sesama orang gitu kan. Kenapa? Ya karena itu tadi, dia hanya mungkin dari didikan orang tuanya dia dilarang berbaur dengan dunia luar, walaupun sekalipun itu tetangganya gitu ya, mungkin tetangganya masih oke, kalau masuk ke sekolah atau yang baru masuk ke sekolah mungkin agak beda rasanya gitu. Oke, kita lanjut. Balik lagi sih, tergantung pembawaan dari orang tuanya masing-masing. Kita bisa melihat, menilai di mana didikan orang tua yang positif dan di mana didikan orang tua yang negatif gitu. Yang positif adalah dia selalu selalu memberi nasihat, selalu memarahi dengan rasa sayangnya dia. Kalau anaknya salah ya dimarahi, tapi sambil dinasihati gitu, tidak hanya marah yang melampiaskan emosi. Yang hanya melampiaskan emosi itu hanya marah-marah, dan itu akan menjadi apa ya namanya ya, akan menjadi titik baliknya untuk anak itu sendiri gitu loh, bahwasanya aduh saya pernah nih di ini sama orang tua saya gitu kan. Tapi kalau misalkan sambil dinasihati, sambil dikasih tahu, itu akan jadi pelajaran buat dia gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada 10 poin untuk pengembangan dari karakter anak-anak itu sendiri. Yang pertama adalah pengembangan nilai-nilai dasar. Pendidikan karakter pada anak usia dini harus mencakup pengembangan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, kerjasama, tanggung jawab, dan saling menghormati. Anak-anak perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya perilaku positif dalam hubungan sosial mereka. Nah, itu dia tadi yang saya bilang. Dinasihati, dikasih tahu hal-hal yang positif. Tidak hanya kalau anaknya salah, tidak hanya dimarahi dengan rasa-rasa emosi saja, tidak dengan hanya rasa kesal saja, tapi diberitahu bahwa ini salah dan jangan diulangi lagi, gitu kan. Memang semua orang tua pasti melakukan hal yang sama, melakukan seperti hal yang saya ucapkan barusan, yaitu menasihati dan memberitahu bahwa ini salah. Tapi mungkin hanya
terlihat marah-marahnya saja mungkin, atau enggak bisa lebih lembut lagi. Ya walaupun saya juga belum punya anak gitu, saya juga. Oke. Yang kedua adalah pemodelan oleh orang dewasa. Nah ini dia, anak-anak pada usia dini cenderung meniru perilaku orang dewasa di sekitar mereka. Oleh karena itu, orang dewasa memiliki peran penting sebagai model dalam pembentukan karakter anak. Guru dan orang tua harus memberikan contoh perilaku yang baik dan memberikan penjelasan mengenai nilai-nilai yang mendasarinya. Nah ini, itu tadi. Nah, kita sebagai orang tua atau sebagai orang yang sudah dewasa, lebih berhati-hati jika melakukan sesuatu apapun di depan anak-anak gitu. Karena sejatinya anak-anak itu selalu apa yang mereka lihat dan dia akan meniru itu, dan akan meniru itu, dan dia apa yang akan dilakukannya setelah apa yang dia lihat gitu loh. Jadi apa yang dia dengar dan dia akan, itu yang akan dia ucapkan begitu. Jadi lebih berhati-hati lagi saat berada di depan anak-anak. Lanjut, 3, pengenalan empati. Pendidikan karakter harus mencakup pengenalan konsep empati. Anak-anak perlu belajar untuk memahami perasaan orang lain dan menjadi peka terhadap kebutuhan dan keinginan orang lain. Keterampilan empati dapat membantu membangun hubungan sosial yang sehat. Lanjut, 4, pembelajaran melalui bermain. Anak-anak pada usia dini belajar melalui bermain. Oleh karena itu, aktivitas bermain dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan karakter. Permainan kelompok dapat mengajarkan konsep kerjasama, komunikasi, dan berbagi. Nah, jadi bagi orang tua yang mungkin punya anak dan takut anak-anaknya itu kenapa-napa di luar, atau enggak takutnya masuk ke pergaulan yang aneh-aneh gitu kan, pasti semua orang tua pasti mikirin itu sih, ya kan. Tapi balik lagi, gimana caranya kita bisa membiarkan mereka bermain tanpa harus khawatir gitu. Jadi bisa setelah main kita bisa minta cerita gimana pada anaknya, gimana hari ini gitu kan, gimana hari ini permainannya. Jika ada sesuatu yang menjanggal, kita bisa cegah, kita beritahu, kita nasihati jangan begitu, itu nggak baik, atau enggak hal-hal lain lah yang sekiranya berdampak positif untuk anak itu. Lanjut, peningkatan keterampilan sosial. Selain nilai-nilai moral, anak-anak juga perlu belajar keterampilan sosial seperti berbicara dengan sopan, mendengarkan dengan baik, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Keterampilan ini akan membantu mereka dalam interaksi sehari-hari. 6, peningkatan kemandirian. Pembelajaran kemandirian termasuk dalam pendidikan karakter. Anak-anak perlu diajarkan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dan membuat keputusan yang baik. Ini dapat membantu mereka mengembangkan rasa tanggung jawab dan otonomi. Nah, peningkatan kemandirian. Kita sering lihat anak-anak pasti selalu punya mainannya di rumah. Mereka selalu ngeberantakin isi rumah, gitu kan. Karena saya punya adik kecil dan itu begitu dia. Dia hanya main dan ditinggal aja setelah main gitu kan. Cuman ya itu tadi, karena kita juga ingin mereka bertanggung jawab, yaitu tadi beresin mainannya gitu kan. Setelah main diberesin lagi, ditaruh tempatnya lagi gitu kan. Tadi ngambil di mana, dibalikin lagi ke sana. Itulah mungkin salah satu contoh kecil ya. Lanjut, 7, integrasi nilai dalam kurikulum. Sekolah dan lembaga pendidikan anak usia dini seharusnya mengintegrasi pendidikan karakter ke dalam kurikulum mereka. Ini dapat dilakukan melalui cerita, lagu-lagu, permainan, dan kegiatan yang mendukung pembentukan karakter. Nah, jadi ini adalah salah satu hal nyata ya. Ada sekolah TK gitu kan, ada taman kanak-kanak. Mungkin inilah yaitu pembentukan karakter dasar dari masing-masing alat tersebut. Yang ke-8, keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan karakter anak sangat penting. Orang tua dapat mendukung nilai-nilai yang diajarkan di sekolah dengan menerapkannya di rumah dan berkomunikasi dengan guru mengenai perkembangan karakter anak. Nah, biasanya yang sering terjadi adalah antara orang tua dan guru itu berkomunikasi hanya saat ngambil rapot biasanya. Gimana Bu?
perkembangan anak saya, paling begitu kan. Tapi cobalah lebih diperkuat lagi, semisal eh, dalam jangka waktu 1 bulan mungkin bisa ditanyakan, Bu ada masalah nggak anak saya, atau bagaimana perkembangannya, atau bisa minta tolong ke ibu gurunya selalu update tentang anaknya di sekolah. Bu, anak anak ibu begini, anak ibu begini. Tuh. Lanjut, evaluasi dan umpan balik. Penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan karakter anak. Guru dan orang tua perlu memberikan umpan balik positif dan memberikan dorongan kepada anak ketika mereka menunjukkan perilaku yang baik. Nah, ini feedback ya, feedback. Saat mereka melakukan sesuatu hal yang baik, saat mereka melakukan atau mendapat sesuatu yang mengesankan bagi diri mereka, dan kita sebagai orang dewasa jangan acuh tak acuh nih. Jadi kita ikut senang, ikut memeriahkan, kita kasih feedback, wah hebat, bagus, atau dipertahankan. Bagaimana caranya? Kalau bisa nih tahun depan nih harus lebih lagi nih, kan kayak gitu kan. Oke, lanjut, pentingnya lingkungan positif. Menciptakan lingkungan yang positif di sekolah dan di rumah sangat mendukung pendidikan karakter. Lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan mendukung akan membantu anak-anak merasa nyaman untuk mengembangkan nilai karakter. Nilai karakter. Oke. Nah, ini itu tadi. Kita harus sering-sering menasihati pada hal positif gitu ya. Di hal-hal yang positif. Selalu itu, dan selalu memberikan rasa nyaman bagi anak-anak tersebut dan tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh di depan anak, karena itu bakal jadi contoh gitu ya. Oke, ini kesimpulannya. Pertama, pendidikan karakter pada anak usia dini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama antara guru, orang tua, dan masyarakat. Dengan memberikan perhatian khusus pada pembentukan karakter sejak dini, dapat diharapkan bahwa anak-anak akan tumbuh menjadi individu yang berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki sikap positif dalam menghadapi kehidupan. Yang nomor 2, pendidikan karakter sebaiknya diberikan sejak usia dini. Sebab usia 0 sampai 6 tahun merupakan usia emas yang tadi saya bilang, di mana 80% kecerdasan otak anak menentukan kecerdasan usia dewasa, yang selebihnya 20% kecerdasan otak diperoleh pada usia dewasa. Jadi semua pelajaran yang diambil itu paling melekat pada saat mereka masih anak-anak, dan apa yang mereka lihat dan itu yang paling diingat, dan akan apa yang dia lihat itu akan yang dia lakukan, apa yang dia dengar itu yang akan dia ucapkan. Nomor 3, hasil penelitian menunjukkan anak dengan pendidikan karakter dapat terhindar dari masalah-masalah yang tidak diharapkan dan motivasi belajarnya ada peningkatan. Oke, itu saja presentasi dari saya tentang pendidikan karakter pada anak usia dini. Oke, saya Rizky Aga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.